Siapkan headset dan cemilan favoritmu. Kali ini ada 2 cerita seram dari Reddit yang bakal bikin kamu merinding. Selamat mendengarkan. Sebuah paket dengan label dikembalikan ke pengirim. Tetanggaku adalah seorang YouTuber yang nyebelin. Dalam beberapa tahun belakangan, aku pernah ngeliat dia tersedak kayu manis, tiduran di atap mobilnya yang berjalan pelan-pelan di jalan raya, dan mencelupkan dirinya ke air hangat sambil berteriak, menang, gagal, sial, atau sedang maintenance. Capek banget ngeliat perilaku anehnya dia, cuma biar bisa viral dan terkenal. Jadi waktu dia ngetuk pintu rumahku beberapa hari yang lalu, bilang kalau dia bakal pergi buat beberapa minggu, dan minta aku buat nerima paket yang datang ke rumahnya. Jujur aja, aku lega banget. Aku nggak bisa jelasin ketenangan pikiran yang aku dapetin setelah tahu bahwa aku nggak harus berurusan dengan tingkah konyolnya buat beberapa waktu ke depan. Aku selalu takut perilakunya suatu saat bisa berimbas pada kehidupanku. Segalanya berjalan normal di beberapa hari pertama. Ada beberapa paket yang datang kayak surat tagihan, surat penipuan, dan kayaknya ada surat ucapan ulang tahun juga. Lalu suatu malam, aku pulang ke rumah dan menemukan kardus besar di teras rumahnya. Tertulis, dikembalikan ke pengirim dalam tulisan besar berwarna merah. Aku bukan anak kecil, tapi aku akui aku kesulitan bawa kardusnya sendiri. Kardusnya berat banget, menyeretnya ke seberang jalan menuju rumahku bahkan lebih sulit lagi. Dan aku sadar nggak mungkin bisa bawa ini naik tangga buat masuk ke pintu depan rumahku. Aku mutusin buat masukin paketnya di garasiku aja. Aku nggak nyimpen mobilku di sana, soalnya pintu garasinya rusak dan agak sulit dibuka tutup kalau nggak dibanting dengan keras. Jadi mendingan aku parkir di pinggir jalan daripada harus ngeluarin tenaga tiap pagi cuma buat buka dan tutup garasinya. Harusnya aku taruh dulu paket itu saat berusaha membuka pintu yang susah. Tapi kamu tahu kan gimana rasanya kalau sudah pegang sesuatu dengan posisi yang benar? Rasanya nggak perlu ditaruh dulu kalau nggak benar-benar harus. Setelah 3 kali menendang pintunya, aku kehilangan kendali dan paketnya jatuh. Aku mendengar bunyi retakan. Sial, aku berharap nggak ngerusak sesuatu yang penting. Tapi aku rasa mendingan nggak usah ngomong apa-apa ke dia, dan biar dia berasumsi kalau kerusakannya terjadi saat perjalanan ke sini. Dengan tangan yang udah nggak megang apa-apa, aku akhirnya berhasil buka pintu garasi, dan suara menderitnya melengking banget. Aku menyeret kardusnya ke dalam, menaruhnya di pojok untuk nanti diambil tetanggaku. Lalu, aku lupa paket itu ada di sana, sampai beberapa hari setelahnya. Aku nggak yakin butuh waktu berapa lama untuk bau dari garasi masuk ke rumah, tapi prosesnya pelan banget. Tadinya cuma bau semilir kayak bau hewan mati. Lalu setelah beberapa hari, aku berasumsi ada hewan yang tertabrak di jalan dan baunya masuk ke sini. Lama-lama aku sadar, baunya malah makin tajam, dan aku ngerasa harus nyari sumbernya. Aku membuka pintu garasi, dan di saat itulah baunya menusuk tajam di hidungku. Sumbernya nggak susah buat ditemukan. Satu-satunya perubahan yang ada di garasiku cuma kardus besar itu yang ada di pojok. Aku ingat tetanggaku punya langganan daging setiap bulan, dan ini pasti salah satunya. Dagingnya mungkin jadi busuk karena nggak masuk kulkas. Tapi, ada berapa banyak daging di dalam situ sampai harus pakai kardus besar dan berat, satu sapi utuh. Aku menutup hidung dan menghampiri kardusnya dengan gunting di tangan. Aku harusnya nggak perlu gunting, karena kardusnya udah jadi cukup basah di bagian bawah, dan bisa ditekan dengan jari. Tapi aku nggak mau nyentuh benda itu dengan jariku. Bagian bawah yang basah itulah yang bikin aku harus ngebuka kardusnya. Kalau aku nyoba buat narik kardusnya sampai kebuka sendiri, semua isinya bakal luber di lantai. Lalu aku jadi harus masukin dagingnya satu-satu ke plastik sampah dan ngebuang plastiknya ke tempat sampah. Aku nggak mau ngelakuin itu semua. Guntingku merobek lakban bagian atas kardusnya. Kukira baunya nggak akan lebih parah dari ini. Tapi ternyata saat aku ngebuka tutupnya, aku menemukan bau yang lebih parah lagi. Rasanya kayak ngebuka oven terbakar, tapi bukannya gelombang panas yang aku rasain, melainkan bau urin, keringat, kotoran, dan pembusukan. Baunya sangat parah sampai aku melompat mundur dan menahan diriku yang hampir muntah. Aku nggak sanggup menghadapi bau yang keluar dari dalam kardusnya. Aku lari keluar agar bisa bernapas dengan udara segar.
tapi dalam waktu sesingkat itu, baunya sudah menyerap di pakaianku dan menempel padaku seperti bayangan. Aku mencoba segala hal untuk menghilangkan baunya dari hidungku. Pengharum ruangan, masker, ganti baju, mandi, semua nggak berhasil. Setiap detik kardus itu masih berada di garasiku, baunya semakin menempel di seluruh rumah. Aku harus memberanikan diri. Aku kembali ke garasi. Tutup kardusnya masih terbuka, seakan mengundangku untuk melihat ke dalam. Aku mempersiapkan diri dengan jepitan yang menjepit hidung, kantong sampah di tangan kiri, dan cairan pembersih di tangan kanan. Juga sarung tangan karet untuk menghindari tanganku memegang apapun yang ada di dalam. Tapi ternyata aku nggak butuh semua itu. Aku nggak perlu menyentuh atau membersihkan isi kardusnya. Aku hanya perlu menderita dengan mimpi buruk setiap malam. Karena di dalam kardusnya memang ada daging, tapi bukan daging sapi atau babi. Ini lebih buruk dari itu. Kardus itu berisi tetanggaku. Sudah mati. Masih utuh, tapi mati. Aku langsung menelpon polisi, dan mereka membawaku untuk interogasi. Sulit untuk nggak mencurigai pemilik rumah dengan mayat di garasinya. Mereka segera menyadari kalau aku nggak terlibat. DNA aku mungkin ada di seluruh kardusnya. Baunya juga menyebar di seluruh rumahku. Tapi ada satu bukti kuat dan gak bisa dibantah yang berada di tangan tetanggaku dan bisa membuktikan bahwa aku gak bersalah. Sebuah kamera vlog. Mereka menunjukkan rekamannya padaku 1 kali. Aku gak yakin mereka boleh melakukan itu. Atau mereka mungkin kasihan padaku dan ngerasa itu gak akan jadi masalah. Apapun alasannya, aku akhirnya melihatnya. Tetanggaku duduk di dalam kardus di luar kantor pengiriman. Dia ketawa sambil bilang ke kamera gimana dia bakal ngirim dirinya sendiri dengan paket melintasi batas negara. Dia bawa botol untuk buang air, makanan, bantal, dan beberapa senter. Temannya, seseorang yang sering aku lihat di rumahnya buat bantuin dia, menutup kardusnya dan menyerahkannya untuk dikirim. Selama beberapa jam atau hari, aku nggak begitu yakin. Tetanggaku merekam beberapa rekaman pendek untuk memperlihatkan progresnya. Kayaknya aku ada di truk sekarang. Aku bisa rasain kardusnya bergerak. Pasti ada di gudang. Rasanya hangat di sini. Masih punya banyak makanan. Dia bilang hal-hal seperti itu. Lalu di rekaman terakhir, kardusnya terjatuh. Lehernya patah dan selesai. Kameranya masih merekam, entah sampai memorinya penuh atau baterainya mati. Ada satu hal yang aku nggak kasih tahu ke polisi setelah mereka nunjukin rekamannya padaku. Ada sesuatu yang terdengar di rekaman terakhir, yang akan menghantui aku sepanjang hidupku. Tepat setelah kardusnya jatuh dan mematahkan lehernya, aku mendengar suara menderit dari pintu garasiku. Sesuatu berjalan dan bersiul lewat rumahku setiap malam jam 3 pagi. Setiap malam, gak peduli gimana cuacanya, ada sesuatu yang berjalan di jalanan kami dan bersiul pelan. Kamu cuma bisa mendengarnya kalau kamu ada di ruang keluarga atau di dapur saat mereka lewat. Dan selalu dimulai tepat jam 3 pagi. Awalnya terdengar lemah, berasal dari jalur utama dekat rumah keluarga Kersen. Rumah kami agak ke tengah, jadi suara siulannya bergerak melewati kami sampai akhirnya menghilang di ujung jalan. Waktu aku masih kecil, sesekali aku dan adik perempuanku suka mengendap-endap ke dapur agar bisa mendengar suaranya. Ibu dan ayah nggak suka, dan pasti ngomel kalau mereka tahu. Tapi untungnya nggak pernah sampai marah banget karena kami selalu patuh pada satu aturan. Jangan coba-coba ngeliat apa yang bersiul. Lingkungan rumah kami adalah tempat yang lucu. Aku udah tinggal di sini sejak usia 6 tahun, dan aku suka banget. Rumah-rumahnya kecil tapi terawat. Ukuran halamannya juga luas, cukup untuk lari-larian. Ada banyak anak kecil yang seumuranku juga di sini. Aku baru ulang tahun yang ke-13 di bulan Oktober lalu. Kami tumbuh bersama dan selalu main lempar bola di ujung jalan, atau berkeliaran dari rumah ke rumah di musim panas. Lingkungannya bagus, dan setelah dewasa aku menyadari itu. Dan cuma ada 2 hal yang aneh di sini. Siulan malam dan keberuntungan. Siulannya nggak terlalu mengganggu buatku. Kayak yang tadi aku bilang,
Aku bahkan gak bisa dengar itu dari kamar. Tapi ibu dan ayah gak suka ngebahas itu. Jadi aku berhenti nanya ini dan itu. Ayahku orangnya kuat, tinggi, dan kalem. Dia jadi punya aksen semenjak pindah ke Amerika saat kecil. Keluarga ayah, kakek nenekku, berasal dari pulau. Mereka nyebutnya gitu. Satu-satunya saat di mana ayahku gak bisa tenang adalah saat siulan malam itu datang. Dia bakal ngomong dengan lebih cepat, matanya bergerak dengan lebih cepat. Dan dia akan nyuruh kami buat gak mikirin yang aneh-aneh. Dan selalu ingat aturannya. Jangan coba-coba ngeliat keluar saat siulan malamnya lewat. Tapi kita juga gak bisa ngeliat gitu aja keluar sih. Soalnya ada tirai di setiap jendela. Tirai yang tebal dan terbuat dari kanvas dan bisa ditarik ke bawah untuk dikaitkan ke bingkai jendela. Setiap kaitannya punya gembok kecil, seukuran gembok buku diary. Ayahku menguncinya setiap malam sebelum kami tidur dan menyimpan kuncinya di kamarnya. Kalau ibuku, aku nggak tahu apa yang dia pikirin tentang siulan malam ini. Aku pernah lihat dia ada di ruang keluarga sebelum jam 3 pagi, saat siulannya baru mau dimulai. Aku bisa lihat dia kalau aku ngebuka sedikit pintu kamarku untuk ngintip. Dia nggak sering ada di sana. Seenggaknya, aku nggak sering mergokin juga sih. Tapi 1 atau 2 kali dalam sebulan, aku tahu dia ada di sana. Duduk di sofa dan ngedengerin siulannya. Siulannya punya nada yang sama setiap malam. Terdengar ceria. Ingat tadi aku bilang ada 2 hal yang aneh di lingkungan tempat tinggalku? Selain siulan malam, semua orang di lingkunganku benar-benar beruntung. Agak susah dijelasin, dan ayahku nggak suka kami ngomongin tentang ini. Tapi banyak hal baik yang terjadi sama orang-orang di sini. Biasanya hal-hal kecil sih, kayak menang kontes radio, atau dapat promosi mendadak di kantor, atau nemuin artefak panah kuno yang terkubur di halaman. Maksudku mata panah asli. Cuacanya juga cukup bagus di sini, dan nggak ada kejahatan sama sekali. Taman milik semua orang di sini mekar dengan warna-warni yang cerah di musim gugur. Sejuta berkah kecil, aku dengar ibuku bilang begitu. Tapi alasan utama kami tinggal di sini, kenapa kami pindah ke sini sejak awal, adalah adikku, Nola. Dia sakit sejak lahir, ada masalah dengan paru-parunya. Kami bahkan nggak bisa bawa dia pulang waktu dia lahir, cuma bisa jenguk di rumah sakit. Aku ingat dia kecil banget dibandingin sama bayi lain. Ada mesin yang harus dipasang buat bikin dia tetap bernapas. Kami pindah ke sini supaya lebih dekat dengan rumah sakit. Saat kami pindah, keadaan Nola mulai membaik. Dokter nggak ngerti kenapa, mereka menganggap itu hasil perawatan mereka. Tapi kami semua tahu kalau mereka sebenarnya bingung. Tapi orang tuaku tahu, aku juga tahu. Nola membaik karena 1 dari sejuta berkah kecil yang kami dapat karena tinggal di lingkungan ini. Karena itulah kami bertahan di sini. Bahkan setelah tahu bahwa di balik setiap keajaiban kecil yang terjadi di sini, sesekali hal buruk juga bisa terjadi. Tapi itu cuma akan terjadi kalau kamu ngeliat apa yang bersiul di malam hari. Lingkungan kami punya semacam panitia untuk penyambutan. Mereka akan muncul dengan kaserol makaroni, keranjang hadiah, dan sebuah map coklat kapanpun ada keluarga yang pindah ke sini. Mereka ramah banget. 4 orang muncul saat kami pindah 7 tahun yang lalu. Mereka ngobrol, ngasih kami cemilan Snickers, dan gantian gendong Nola. Saat itu minggu pertama dia pulang dari rumah sakit, jadi mereka sangat hati-hati. Lalu panitia ini minta ngobrol dengan orang tuaku secara pribadi. Jadi aku disuruh masuk kamar, meskipun aku masih bisa dengar apa yang mereka omongin di sana. Panitia bilang ke orang tuaku tentang betapa bagusnya lingkungan di sini. Benar-benar nggak terbayangkan dan sulit dijelaskan bagusnya. Lalu mereka bilang soal hal yang lebih sulit lagi dijelaskan. Tentang siulan yang terjadi setiap jam 3 pagi dan berakhir jam 3:05. Panitia ini, tetangga baru kami, memperingatkan kami bahwa siulannya akan terdengar pelan. Nggak akan mengganggu atau menyakiti kami,
selama kami nggak nyoba ngeliat atau nyari tahu sumber suaranya. Mereka benar-benar menegaskan bagian ini, dan aku nempelin telingaku ke pintu supaya kedengeran lebih jelas. Orang-orang yang ngeliat atau nyari sumber suaranya bakal dapet sial. Kadang benar-benar buruk, kayak ada awan hitam yang menggantung di kepala mereka yang ngeliat. Apapun bisa jadi buruk, pasti. Map coklat yang dibawa panitia berisi clipping dari surat kabar lokal. Cerita tentang kecelakaan mobil yang menghancurkan hidup seseorang, kematian, dan kejadian-kejadian aneh. Nggak semuanya meninggal kok, aku dengar salah satu panitia bilang gitu ke ayahku. Tapi kehidupan menghilang dari diri mereka. Mereka hidup, tapi seperti nggak ada cahaya yang keluar dari tubuh mereka lagi. Kayak udah nggak hidup. Aku tahu ibuku nggak menganggap itu hal serius. Dia terus nanya apa ini semacam prank yang biasa mereka lakuin ke tetangga baru. Lalu ibuku juga sempat marah, nuduh panitia ini lagi nyoba buat nakut-nakutin kami, supaya kami nggak betah di rumah baru kami. Ibuku bahkan nanya apa mereka rasis karena ayahku berasal dari pulau. Ayahku nenangin ibu, bilang kalau orang-orang ini tulus dan cuma nyoba buat bantu kami. Dia ngejelasin kalau dia juga sering dengar cerita-cerita serem macam ini dari ibunya waktu kecil. Dan dia tahu memang ada hal-hal aneh yang berkeliaran di sekitar kami. Beberapa hal baik dan beberapa hal buruk. Tapi sebagian lagi cuma aneh. Setelah panitia pergi, ayah pergi ke toko perkakas untuk beli tirai kanvas, kait, dan gembok. Lalu memasangnya di setiap jendela. Malam pertama kami di rumah baru, aku mengendap-endap keluar dari kamar jam 3 pagi. Tapi malah ngelihat ayahku lagi duduk di sofa ruang keluarga sambil gendong adik bayiku. Ayahku ngasih isyarat dengan jarinya supaya aku diam, lalu menepuk sofa di sebelahnya untuk aku duduk. Aku duduk dan menunggu. Tepat jam 3 pagi, kami akhirnya dengar siulannya. Siulannya datang melewati rumah kami, lalu pergi dan menghilang, persis seperti yang dibilang tetangga kami. Siulannya kembali setiap malam, dan kami nggak pernah lihat. Kami menikmati sejuta berkah kecil yang terjadi setiap hari. Nola akhirnya bisa bernapas sendiri tanpa mesin, dan dia tumbuh jadi anak yang pintar dan kuat. Ayahku bahkan bergabung jadi anggota panitia penyambutan. Kami nggak sering punya tetangga baru. Lagian, siapa yang mau pergi dari lingkungan dengan sejuta berkah kayak gini? Tapi sekalinya ada yang pindah ke sini, ayahku dan panitia akan bawain kaserol makaroni, keranjang hadiah, dan sebuah map coklat. Aku bisa tahu dari wajah ayahku setiap dia keluar dari rumah yang dia kunjungi. Apakah penghuni rumahnya menganggap mereka serius, atau kami akan dapat tetangga baru lagi setelah itu. Belum lama ini, ada keluarga yang pindah ke rumah persis di sebelah kami. Pemilik sebelumnya, Miss Medi, meninggal di usia 105 tahun. Dia menjalani kehidupan yang panjang dan indah. Tetangga baru kami beradaptasi dengan baik. Mereka percaya sama panitia dan nerima saran ayahku buat ngunci tirai jendela karena mereka juga punya anak yang masih kecil. Berita apapun yang ada dalam clipping di map yang mereka bawa, kejadian apapun itu, ayahku nggak pernah ngebolehin kami ngeliat. Tapi aku bisa bayangin kalau itu pasti sesuatu yang sangat meyakinkan. Karena tetangga baru kami bisa melewati 1 bulan pertama tanpa masalah. Suatu malam, saat tetangga kami itu harus pergi keluar kota, mereka menitipkan anaknya yang bernama Holden pada kami. Usianya 12 tahun, 1 tingkat di bawahku di sekolah. Aku nggak terlalu kenal dia sebelum malam itu, tapi sesaat setelah orang tuanya ninggalin dia di rumah kami, aku tahu malam ini bakal jadi malam yang buruk. Kamu tahu nggak siapa yang suka bersiul di luar malam-malam? Holden nanya padaku saat orang tua kami keluar. Kami bertiga sedang duduk di ruang tamu, menonton film Disney di TV. Aku dan adikku saling memandang. Kami nggak boleh ngomongin soal itu, kataku. Aku rasa itu si aneh yang tinggal di rumah besar warna kuning, yang di pojok, kata Holden. Mr. Toss, tanya adikku. Nggak mungkin, dia orang baik kok. Holden mengangkat bahunya. Mungkin aja pembunuh psikopat. Nola jadi tegang. Kami nggak ngebahas itu, aku ngelangin kata-kataku. Ayo main Nintendo aja di kamarku. Kami ngabisin beberapa jam buat main game, makan popcorn, lalu nonton film. Kayak anak-anak yang menginap biasa aja.
tapi aku tahu Holden agak gelisah. Setelah orang tuaku mengucapkan selamat malam, mengunci jendela, lalu pergi tidur, Holden berdiri dari kursinya dan berjalan ke tempat Nola dan aku duduk di kasurku. "Kalian pernah nyoba ngeliat nggak? Ini udah hampir waktunya loh," tanya Holden. Seperti acara menginap kebanyakan, kami bertiga nggak mau tidur, dan aku kaget waktu ngeliat jam, hampir jam 3 pagi. Masalahnya, aku bahkan nggak bisa nyoba buat ngeliat, karena ayahku ngunci tirainya tiap malam dan nyembunyiin kuncinya, kata Holden, nggak ngedengerin omonganku. "Ayah kami juga," kata Nola. "Enggak, dia nggak ngunci jendelanya," jawab Holden. "Kamu kan ngeliat, tadi dia ngunci jendelanya," kataku agak ngotot. Holden menyeringai. "Ayahmu emang ngunci jendelanya, tapi dia nggak nyembunyiin kuncinya. Dia simpan di dalam dompet gantungan kuncinya." "Terus," kataku, khawatir karena tahu Holden bakal bilang apa setelah ini. Karena aku memang ngeliat ayahku nggak benar-benar nyembunyiin kuncinya lagi setelah bertahun-tahun kami di sini, karena dia tahu kami patuh. Jadi, setelah ayah mengunci jendela tapi sebelum mereka tidur, aku ke kamar mandi. Dan sambil jalan, aku mungkin sedikit ngintip ke kamarnya. Dan aku mungkin ngeliat gantungan kunci ayahmu ada di nakas, di samping lampu tidurnya. Dan aku mungkin masuk dan ngambil kuncinya. Nola dan aku menatapnya, dan seringainya malah makin lebar. "Kamu bohong," kataku. Holden mengangkat bahunya. "Cek aja kalau mau. Buka pintu kamar orang tuamu dan lihat sendiri. Pasti ada gantungan kuncinya di samping lampu tidur." "Diam di sini, jangan bergerak sedikit pun," aku bilang ke mereka berdua. Aku buru-buru ke kamar orang tuaku, tapi sempat ragu di depan pintu. Kalau Holden memang nggak bohong, ayahku pasti marah. Sangat marah, mikirinnya aja aku jadi takut. Tapi lebih takut lagi kalau jendelanya terbuka saat siulan malamnya lewat. Aku buka pintunya sedikit aja dan ngeliat ke dalam. Tapi ternyata gelap banget. Sambil narik napas panjang, aku masuk ke dalam. Baru 2 langkah masuk, aku membeku. Suara siulannya muncul, dan aku bisa dengar dengan jelas dari kamar orang tuaku. Aku nggak pernah tahu ini, tapi mereka pasti bisa dengar suaranya setiap malam sejak kami pindah ke sini. Mereka nggak pernah bilang. Aku nggak yakin aku bisa tidur kalau kamarku di sini. Aku berdiri di sana, dengerin siulannya mendekat. Nggak yakin apa aku harus nyalain lampu atau teriak manggil ayahku. Suara dari ruang keluarga menyadarkan aku. "Nola," aku teriak, lari dari kamar orang tuaku. Holden dan Nola berdiri dekat pintu depan, di samping jendela. Holden nggak bohong, dia lagi sibuk ngebuka kunci tirainya. Aku dengar bunyi klik. Dia memang ngambil kuncinya. Holden ketawa. Nola berdiri di sampingnya, membungkuk, takut tapi mungkin penasaran juga. Suara siulannya ada tepat di depan rumah kami sekarang. Kayaknya aku bersuara atau memanggil, entahlah aku nggak ingat. Waktu rasanya berhenti, tapi aku akhirnya bergerak. Nggak cepat karena badanku nggak atletis. Entah gimana, aku bisa mendekati Nola. Mataku menatap matanya, tapi aku dengar Holden menarik tirainya. Aku dengar suara tirainya mulai terbuka, dan suara siulannya ada tepat di belakang jendela. Aku meraih bahu Nola dan memutar badannya agar dia nggak melihat ke jendela. Di waktu yang sama, aku menutup mataku. Tirainya terbuka. Siulannya berhenti. Aku merasakan tubuh Nola gemetar di pelukanku. "Jangan lihat ya, jangan balik badan," kataku. Posisi Nola membelakangi jendela dan aku menghadap jendela. Mataku masih tertutup. Aku merasakan kepalanya mengangguk di bahuku. Aku mengangkat sebelah tanganku dan meraih, mencoba menyentuh Holden. Tanganku menyentuh lengannya. Dia gemetar lebih parah dari Nola. "Holden?" tanyaku. Hening. Aku menjangkau melewatinya dan mencoba meraba jendela dengan mata masih tertutup. Kaca jendelanya terasa dingin di ujung jariku. Lebih dingin dari yang seharusnya. Tanganku bergerak ke atas jendela, mencari tali tirainya. Kacanya mulai terasa hangat, dan aku bisa merasakan getaran dari senandungnya di ujung jariku. Aku nyoba buat nggak mikirin apa yang ada di balik jendela. Akhirnya, tanganku nyentuh talinya, dan aku ngebanting tirainya ke bawah, lalu menguncinya. Aku membuka mata. Dalam cahaya remang yang keluar dari dapur, aku melihat Holden yang pucat, masih memandang jendela yang udah ketutup. "Holden?" tanyaku lagi. Dia menoleh ke arahku lalu berteriak. Semuanya terjadi dengan cepat. Lampu lorong menyala, lalu lampu ruang keluarga.
Lalu suara langkah kaki orang tuaku yang menginjak lantai kayu. Aku nggak bisa ngelihat mereka karena mataku terpaku pada Holden. Wajahnya pucat dan dia menggigit bibirnya keras banget sampai ada luka kecil dan darah mengalir ke dagunya. Dan dia juga mengompol. "Ada apa?" tanya ayahku dari belakang. Aku beralih dari Holden dan menatap ayahku. "Dia ngeliat ya?" Aku nggak pernah ngeliat ayahku setakut itu sebelumnya. Tapi saat itu aku ngeliat wajahnya penuh dengan ketakutan dan teror. Rasa takut orang tua. "Cuma Holden?" tanya ayah padaku. Aku mengangguk. Ayahku mengembuskan napas panjang. Dia kelihatannya lega sekali. Tapi dia kemudian menoleh ke Holden dan wajah ayahku langsung berubah. Aku bingung apa dia senang atau enggak karena Holden satu-satunya yang ngeliat. Lalu ada ketukan di pintu. Kami semua membeku. "Jangan ada yang jawab," kata ibuku. Ibuku berdiri di ambang pintu. Aku selalu mikir dia orang yang skeptis dan selalu ngejek ayahku tentang jendela dan siulan malam itu. Tapi malam itu kami semua percaya. Aku akhirnya sadar orang tuaku ternyata bawa tongkat baseball dari kamar mereka. Ketukannya terdengar lagi, lebih keras. "Tolong jangan buka pintunya," Holden merengek. Ayahku berjalan ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Nggak akan ada yang masuk ke sini malam ini. Kali ini ketukannya cukup keras sampai menggetarkan pintunya. Holden teriak lagi, dan Nola mengencangkan pelukannya di leherku. Ibuku menghampiri kami dan berlutut di samping kami, memeluk kami berdua. "Telepon polisi," bisik ibuku pada ayahku. Ketukannya berhenti. Ayahku menoleh ke arah kami dari bahunya. "Kamu pikir..." Dia disela oleh ketukan pintu yang cepat, lalu diikuti dengan ketukan yang lebih pelan. "Polisi." Ada sesuatu yang bicara di balik pintu. Suara itu kedengaran mirip dengan suara ibuku. Kayak burung beo yang niruin suara manusia. "Polisi, telepon polisi. Polisi." Ibuku memeluk kami lebih erat. "Polisi, polisi, polisi, polisi." "Tolong berhenti," aku dengar ibuku berbisik. "Menurutku nelfon polisi nggak akan ngebantu. Gimana caranya kita tahu kalau polisi beneran datang dan ada di balik pintu?" kata ayahku. Ketukannya jadi makin cepat, pintunya bergetar, lalu berhenti. Setelah jeda agak lama, aku dengar ketukan lagi, tapi datangnya dari pintu belakang. Kami semua menoleh bersamaan ke arah pintu belakang, tapi ketukannya tiba-tiba kembali ke pintu depan. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Keras, lalu pelan. Pelan, lalu keras lagi. Tiba-tiba, suaranya datang dari kedua pintu secara bersamaan. Keras dan kencang, kayak dipukul pakai palu. Lalu sesuatu mulai mengetuk seluruh jendela di rumah kami, lalu mengetuk-ngetuk dinding. Rasanya kayak kami ada di dalam sebuah drum dan ada banyak orang yang mainin drumnya sekaligus. Atau mungkin kami kayak kura-kura dan ada seseorang yang nyoba ngeluarin kami dari cangkang. "Stop!" teriak Holden. Ketukannya berhenti. "Aku nggak akan bilang apa-apa," kata Holden sambil menatap pintu. Aku janji nggak akan bilang apa yang tadi aku lihat, tapi tolong pergi." Kami nunggu hampir 1 menit, lalu kami dengar lagi ketukan pelan dari jendela yang tadi Holden buka. Holden mulai nangis, sesegukan kayak tahanan yang ngeliat tiang gantungan di depan selnya. Ayahku memeluk dan mengusap rambutnya, tapi nggak berbohong bahwa segalanya bakal baik-baik aja. Ketukan di jendela terus terdengar sepanjang malam. Kami berkumpul di ruang keluarga entah berapa lama. Akhirnya, ibuku mengantar kami ke kamar, sedangkan ayahku mengawasi pintu. Saat kami bergerak menuju kamar, ketukannya terdengar lagi. Keras banget dan sulit buat diabaikan. Aku takut banget pintunya roboh. Kami kembali ke ruang keluarga dan ketukannya berhenti. Cuma ketukan di jendela aja kayak sebelumnya. Nggak ada satupun dari kami yang bisa tidur malam itu. Ketukannya berhenti jam 7 pagi. Jam segitu matahari baru terbit di sini. Kami nunggu 2 jam lagi sampai ayah bisa ngebuka tirai di satu jendela.
Dia nyuruh kami pindah ke kamar orang tuaku dulu. Aku dengar dia buka pintu, lalu masuk lagi. Oke, udah aman, katanya. Orang tua Holden balik sekitar jam makan siang. Ibu dan ayahku mengantar Holden pulang, dan mereka masuk ke rumahnya sebentar. Nola dan aku melihat dari jendela. Dia nempel padaku sepanjang hari, selalu di sampingku. Kadang menggenggam tanganku. Waktu orang tua kami kembali, wajah mereka kelihatan suram, tapi nggak ngasih tahu kami apa yang mereka bilang ke keluarga Holden. Hari itu hari Minggu, jadi kami ngabisin waktu bersama sepanjang hari, mesen pizza dan nonton film. Malam harinya, semua tidur di kamarku. Nola dan ibuku di kasur bersamaku, dan ayahku di kursi. Nggak ada ketukan lagi malam itu, atau malam-malam berikutnya. Kami juga nggak ngelihat Holden atau orang tuanya selama beberapa hari setelah itu. Tapi di hari Kamis, ada truk pindahan di depan rumah mereka. Nola dan aku ngelihat mereka ngemas barang-barangnya sepanjang sore setelah pulang sekolah. Yang paling kuingat adalah betapa lelahnya wajah Holden dan orang tuanya hari itu. Mereka bertiga berwajah pucat dengan ekspresi muram dan mata tanpa cahaya. Bahkan dari seberang jalan, aku bisa tahu ada sesuatu yang salah. Holden dan keluarganya pergi sebelum matahari terbenam. Aku ingat apa yang dibilang panitia penyambutan pada orang tuaku saat kami pertama pindah. Gak semua yang ngelihat sumber siulan itu bakal meninggal, tapi mereka yang selamat akan kelihatan kayak gak hidup, dan seluruh hidupnya dipenuhi kesialan. Sejuta tragedi kecil. Kayaknya orang tua Holden juga ngeliat, entah buat menenangkan Holden atau berbagi penderitaannya. Kadang aku memperhatikan Nola yang bahagia, ceria, dan penuh kehidupan. Dan bertanya-tanya, kalau aja waktu itu aku gak buru-buru balikin badannya, kalau aja waktu itu dia ngeliat ke jendela, apa aku juga bakal ngeliat. Ikut ngeliat buat menenangkan Nola, untuk berbagi penderitaannya. Aku senang karena kami gak harus memusingkan hal itu. Kami masih tinggal di sini, di lingkungan ini. Kami masih mendengar suara siulan lewat setiap malam. Keajaibannya, keberuntungan, dan hal-hal baik di sini terlalu berharga untuk ditinggalin gitu aja. Tapi kami jadi lebih hati-hati. Kami nggak pernah mengundang teman buat menginap, dan ayahku menyimpan kuncinya dengan sangat baik. Aku juga nggak pernah iseng dan nyoba nyari kuncinya. Ada beberapa hal yang lebih baik nggak usah dicari.